Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah statistik. Jadi, pada video ini kita akan melanjutkan materi mengenai penyajian data. Jadi, pada video sebelumnya kita bersama-sama mempelajari untuk penyajian data kualitatif atau kategorik. Maka pada video ini data yang bisa kita sajikan itu berorientasi pada data kuantitatif. Oke, jadi ini merupakan contoh dari data kuantitatif mengenai pergerakan harga saham emiten-emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada 4 emiten di sini ya yang dijadikan sebagai contoh. Mulai dari Bird, GAA, HRNE, Mika, dan di kolom yang ke-6 ini adalah indeks harga saham gabungan mulai dari tanggal 3 Maret 2020 hingga 20 Maret 2020, dan data-data ini disandingkan dengan variabel epidemiologi, yaitu kasus baru COVID-19 dan juga kasus meninggal untuk COVID-19. Oke, jadi dari data-data ini sebetulnya bisa kita sajikan ya, selain dalam bentuk tabel ya yang ditunjukkan pada slide ini, kita juga bisa menyajikan data ini ke dalam bentuk grafik ya, ke dalam bentuk diagram, dan boleh jadi jika kita mengetahui sebaran dari kasus baru COVID per daerah, maka itu bisa kita petakan juga ya. Oke, ini adalah sekilas mengenai contoh dari penyajian data kuantitatif dengan menggunakan tabel. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari di minggu lalu, bahwa untuk di data kuantitatif ini bisa juga kita sajikan ya dalam bentuk StatDes, metode tabel dan juga metode grafik. Jadi ada beberapa tabel yang bisa kita buat, beberapa diantaranya adalah distribusi frekuensi ya, kemudian distribusi frekuensi relatif dan sebagainya. Kemudian untuk metode grafik ini ada banyak sebetulnya, 5 jenis ini hanya beberapa diantaranya saja, diantaranya diagram titik, diagram batang daun, diagram garis, histogram, dan diagram scatter atau diagram pencar. Oke, jadi ini adalah beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menyajikan data kuantitatif dengan menggunakan tabel dan atau menggunakan grafik. Oke, ini adalah contoh dari distribusi frekuensi untuk umur karyawan di PT Basmalah. Jadi pada bagian kiri ini memberikan pada kita bahwa dalam rentang umur tertentu sedemikianlah jumlah karyawannya. Artinya jika kita ambil contoh untuk interval umur pegawai atau karyawan di PT Basmalah dengan usia 20 sampai 29 tahun, itu jumlahnya ada 10 karyawan. Nah, untuk kelas atau interval umur yang lain, maka bisa kita lihat juga untuk yang berumur 60 hingga 69 tahun ternyata ada sebanyak 3 karyawan. Dan jumlah karyawan di PT Basmalah ada sebanyak 45. Oke, kemudian dari informasi ini bisa juga kita buat ke dalam tabel distribusi frekuensi relatif. Kenapa disebut frekuensi relatif? Karena jumlah karyawan di setiap kelas umur atau di setiap kelompok umur itu dibagi dengan jumlah karyawan secara total. Kemudian kita hitung persentase di masing-masing kelompok umur tadi. Sebagai contoh misalnya, untuk karyawan yang berumur pada rentang 20 hingga 29 tahun, kita mengetahui bahwa ada sebanyak 10 karyawan. Untuk memperoleh 22,22% di sini, maka jumlah karyawan sebanyak 10 ini tadi cukup kita bagi dengan 45 sebagai total karyawan di PT Basmalah.
10 dibagi 45 menghasilkan 0,22. Ya, karena yang diinginkan adalah persentase, maka 0,22 kita kalikan dengan 100%. Hasilnya nanti akan menemukan jawaban 22,22%. Nah, dengan cara yang sama bisa kita hitung untuk kelompok umur yang lainnya. Tentunya kita juga harus melihat jumlah karyawan di masing-masing kelompok umur, ya. Dan jika kita total persentase di tiap kelompok umur, maka jumlahnya adalah menghasilkan 100%. Oke. Kemudian, tabel yang kedua ini adalah mengenai contoh yang hampir sama sebetulnya, hanya saja aplikasinya berbeda, mengenai sebaran harga saham perusahaan industrial di Dow Jones Industrial Average. Jadi di sini ada menjelaskan distribusi frekuensi mengenai harga saham untuk 30 perusahaan yang tergabung di dalam Dow Jones Industrial Average. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ada cukup banyak kelompok yang menerangkan terkait dengan harga per lembar saham, ya, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada sekitar 5 perusahaan yang ternyata harga sahamnya itu berada di rentang $10 hingga $19. Begitu juga untuk kelompok umur yang lain juga bisa kita lihat jumlahnya. Oke, ini mengenai contoh dari tabel distribusi frekuensi. Kemudian, data kuantitatif itu juga bisa kita sajikan ke dalam diagram batang atau bar chart. Jadi ini adalah contoh dari diagram batang untuk pendapatan per kapita untuk dua negara, yaitu Indonesia dan China. Jadi di sini dihitung untuk 8 tahun mulai dari 2010 hingga 2017. Artinya apa? Kita bisa membandingkan data pendapatan per kapita dua negara ini dengan menggunakan diagram batang. Ya, dengan informasi pendapatan per kapita kita ketahui lebih dulu di awal. Oke. Jadi diagram batang ini seperti yang sudah saya katakan tadi untuk membandingkan hasil observasi antara grup yang berbeda. Grup ini maksudnya di sini adalah negara, ya, dalam contoh ini. Atau bisa juga untuk melacak perubahan antar waktu biasanya. Ya. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwa ternyata eh, jika kita lihat PDB per kapita China ternyata dari segi pertumbuhan terlihat lebih signifikan kenaikannya ketimbang Indonesia, yang mungkin stagnan berada di kisaran bawah 4.000 US dollar. Ya, sementara China menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Kemudian yang berikutnya, jika kita mengukur perubahan antar waktu, tujuan kita ingin mengukur perubahan antar waktu, maka diagram ini akan lebih baik digunakan jika perubahannya lebih besar, karena akan lebih mudah bagi kita untuk melihat bahwa ternyata ada cukup banyak perubahan, ya, yang dicatatkan oleh suatu unit observasi atau suatu unit pengamatan dalam rentang waktu yang termasuk di dalam grafik yang sedang kita analisis. Oke, kemudian yang berikutnya, ini kawan-kawan disajikan data lain, ya, mengenai data banyaknya keluhan masuk ke customer service. Jadi di sini dicatat ada sebanyak 17 hari, ya. Dimulai dari hari pertama ini banyak keluhan masuk ada 15, kemudian hari kedua ada 12, dan seterusnya di hari ke-17 ada 18 keluhan masuk. Ya. Dimana jika kita lihat di sini bahwa di hari ke-15 banyaknya keluhan masuk itu adalah yang tertinggi, ya, yaitu 32. Sementara kalau kita lihat kembali di sini ternyata banyaknya keluhan masuk yang terendah ada di hari keempat dan juga di hari kedua, ya, sebanyak 12. Oke, dari data ini sebetulnya bisa kita buat juga atau kita sajikan ke dalam diagram titik atau dot diagram or dot plot. Nah, diagram titik ini digunakan untuk menyajikan sekumpulan data kuantitatif, baik itu discrete ataupun juga continue, walaupun kebanyakan digunakan untuk data discrete, artinya data yang mudah untuk dicacah. Oke, jadi dari 17 hari kerja tadi, jika kita buat ke dalam diagram titik, maka langkah yang pertama adalah
kita itu menyajikannya ke dalam yang namanya titik, ya. Kapan digunakan diagram titik ini? Diagram titik digunakan pada himpunan data berisikan maksimal 20 atau 25 observasi, atau 25 unit observasi, atau objek pengamatan. Kemudian yang berikutnya, cara bagi kalian untuk bisa membuat diagram titik adalah tiap-tiap hasil pengamatan mulai dari hari pertama sampai hari ke-17 itu kita sajikan sebagai satu titik di atas sebuah garis, ya. Artinya kita buat garis terlebih dulu, kemudian kita buat eh, semacam interval, ya. Di sini kan kita buat 12, kemudian 15, 18, 21, ya, untuk memudahkan kita menggambarnya. Kita buat dulu batas-batasnya, kemudian baru kita sajikan, ya, masing-masing pengamatan tadi sebagai satu titik, ya. Artinya kalau ada 2 titik untuk 12 berarti cukup kita tumpuk saja 1, 2, ya. Dan ini harus berurutan, ya, jangan sembarangan. Artinya walaupun data di hari kerja yang pertama tadi bukan 12, maka karena yang diminta adalah jumlah keluhan masuknya, bukan jumlah atau urutan per hari kerja, maka kita buat berdasarkan data yang terkecil dulu, ya, baru nanti ke data yang tertinggi kita lihat. Oh, ternyata 32 tadi kan ada di satu hari, maka kita buat satu titik saja. Berarti kalau kita lihat dari data ini ternyata modusnya jumlah keluhan masuk terbanyak itu adalah 18, ya, 18 kali banyak. Oke, kemudian ada juga diagram batang daun. Nah, dari data mengenai jumlah keluhan masuk per hari kerja itu juga bisa kita sajikan ke dalam diagram batang dan daun. Oke, untuk diagram batang daun ini lebih sederhana sebenarnya dari segi penyajian. Kemudian lazim juga digunakan pada observasi yang menggunakan 2 digit angka, ya, mulai dari 0, 1, 2, seterusnya hingga 99. Kemudian yang berikutnya bisa juga digunakan untuk menduga distribusi atau sebaran data yang kita miliki apakah mendekati distribusi normal atau tidak. Bagaimana cara untuk membuatnya? Oke, jadi yang pertama, kita tuliskan dulu angkanya 0 sampai 9 biasanya di satu kolom di sebelah kiri, ya. Dan gambarkan garis tegak lurus di samping kanan angka yang sudah kita buat tadi. 0 dan 9 tentu menjadi digit utamanya. Oke, kemudian yang kedua adalah kita menuliskan digit kedua dari tiap observasi di sebelah kanan garis tegak lurus yang sudah kita buat tadi, ya, yang sesuai dengan digit utamanya. Oke, kemudian yang berikutnya, poin yang ketiga, kita merangkai digit kedua di tiap baris dalam urutan yang tepat dan harus berurutan dari terendah hingga tertinggi. Artinya jangan dicampur, ya. Artinya jangan dicampur. Kita kan tahu bahwa urutan angka dari 0 sampai 9 itu sudah sedemikian hingga. Jadi jangan dicampur misalnya 0, terus 2, kemudian satunya baru setelah 5. Jangan, ya. Artinya kita mulai dari yang terendah dulu sesuai dengan data yang kita miliki, kemudian diikuti dengan yang tertinggi. Oke, bagaimana contohnya untuk data banyaknya keluhan masuk per hari kerja? Oke, jadi seperti ini contoh dari diagram batang dan daun. Memang tidak begitu banyak perbedaan dengan diagram titik. Hanya saja di sini kita bisa melihat bahwa tadi kan data keluhan masuk yang terendah adalah 12, kemudian yang tertinggi adalah 32. Artinya di sini kita menuliskan bahwa ada 3 digit utama di sana, yaitu 1, 2, dan 3, ya. Walaupun tadi di penjelasan di awal 4, 5, dan seterusnya hingga 9 itu bisa termasuk ke dalam digit utama, tetapi kan kita juga harus melihat karakteristik data yang kita miliki. Berapa data yang terendah, berapa data yang tertinggi. Data terendah kan 12, sementara data yang tertinggi adalah 32. Berarti cukup kita buat dalam rentang itu saja diagram dari batang dan daun ini. Kemudian yang berikutnya, untuk menuliskan batang, maka kita ambil digit utamanya. Misalnya tadi 12, berarti kita ambil digit utamanya 1. Ada juga tadi itu digit utamanya adalah misalnya 18, berarti digit utamanya adalah 1.
dan juga yang 32, berarti digit utamanya adalah 3. Nah, ini kita tuliskan di sebelah kiri dari garis tegak lurus yang sudah kalian buat. Sementara untuk daunnya, yaitu satuannya, itu kita jadikan sebagai daunnya. Ya, kita gambarkan atau kita sajikan di sebelah kanan dari garis tegak lurus yang sudah kita buat. Artinya dalam contoh ini, misalnya di sini ada batangnya 2, sementara daunnya 4. Berarti ini bisa kita baca sebagai 24, ya. Tergantung konteks data yang kita punya atau kita miliki. Oke, ini adalah contoh dari diagram batang dan daun untuk data banyaknya keluhan masuk per hari kerja. Oke, contoh lain dari diagram batang dan daun ini mengenai tabel daya atau durasi dari baterai mobil. Jadi ini untuk data kontinu. Di sini ada sekitar 40 ya, 40 unit pengamatan, 40 observasi di sini. Oke. Jadi kita bisa melihat bahwa dari 40 observasi di sini tentukan dulu mana data yang terendah, mana data yang tertinggi. Oke, jadi dari observasi kita di sini data yang terendah adalah 1,6. Sementara yang tertinggi ini cukup banyak juga ya, ada 2, 4,7 ini ya. Maka cukup kita buat digit utamanya itu ada sebanyak 4, yaitu 1, 2, 3, dan juga 4. Bisa kawan-kawan lihat di tabel 1.5 ini. Kemudian untuk daunnya itu adalah angka yang berada di belakang koma. Ya, sebagai contoh misalnya di sini ada 2,2. Berarti digit utamanya adalah 2 yang menjadi batang, sementara yang menjadi daunnya adalah angka di belakang koma, yaitu 2. Dan kemudian biasanya untuk diagram batang boleh jadi jika kalian ingin menyertakan dengan frekuensi atau jumlah di tiap batang daun ini silahkan ya. Jadi di sini kan kawan-kawan bisa melihat frekuensinya ada 2 untuk batang 1, daunnya 6 dan juga 9 ya. Oke. Kemudian yang berikutnya dari contoh tabel 1.4 itu sebetulnya kita juga bisa membuatnya menjadi diagram batang daun dan yang double. Maksud double di sini adalah kalian kan bisa melihat di sini bahwa 2,2, 2,5, 2,6, 2,6, 2,9 itu tergabung di dalam batang dan daun yang sama. Bagaimana kalau kita bedakan? Dibedakan dalam maksud apa? Dibedakan dalam misalnya ya, jika bilangan yang berada di belakang koma itu adalah 0, 1, 2, 3, sampai 4, itu kita buat ke dalam batang yang kita kodekan bintang. Ya, kemudian jika angka yang berada di belakang koma itu ternyata 5, 6, 7, 8, dan 9, maka itu kita kodekan dengan menggunakan titik. Dan hal ini diperbolehkan ya, karena untuk memudahkan kita dalam menganalisis karakteristik data yang kita miliki. Oke, ini sebetulnya tidak terlalu banyak perbedaan, hanya saja kita harus cukup jeli untuk melihat mana-mana saja dari data daya baterai mobil ini yang termasuk ke dalam batang 1 dengan kode titik ini, daunnya juga. Kemudian yang ini kan 2,2, berarti termasuk ke dalam yang namanya 2 dengan kode bintang. Kemudian untuk 2,5, 2,6, 2,6, dan juga 2,9 ini ternyata masuk ke dalam batang yang berbeda. Ya, walaupun digit utamanya sama-sama 2, tetapi bisa kita lihat di sini kodenya berbeda untuk yang bilangan di belakang komanya 5 sampai 9. Oke, ini jadi beberapa contoh dari diagram yang sudah kawan-kawan bisa identifikasi. Jadi mulai dari tabel tadi, kemudian diagram titik, diagram batang, daun. Kemudian yang berikutnya, tadi kita sudah mempelajari mengenai diagram batang. Dalam statistika, terutama dalam penyajian data, itu juga kita menggunakan yang namanya diagram garis, line chart, atau line graph. Oke, diagram garis ini bisa kita gunakan terutama untuk melacak perubahan untuk jangka waktu yang pendek hingga jangka waktu panjang. Saat ada perubahan yang lebih kecil, biasanya direkomendasikan untuk menggunakan yang namanya diagram garis, ya. Karena diagram batang itu akan lebih mudah kita gunakan, kita identifikasi jika perubahannya itu
sangat besar. Oke, diagram garis ini sebetulnya juga bisa kita gunakan untuk membandingkan perubahan selama periode waktu yang sama untuk lebih dari satu grup, ya. Kemudian, karena diagram garis ini orientasinya adalah ke waktu, seringkali diagram ini digunakan untuk tipe data runtun waktu atau data time series saja, ya. Jadi diingat bahwa data runtun waktu itu umumnya menggunakan diagram garis. Jangan atau hindarkan data-data runtun waktu itu kita gambarkan ke dalam bentuk diagram batang, ya, karena tidak lazim sebetulnya, ya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Contoh dari harga minyak mentah bulanan dari Brent dan juga West Texas Intermediate. Jadi ini adalah harga per barrelnya mulai dari tahun 2014 sampai 2019 akhir, ya. Jadi ini adalah contoh, ya, contoh dari data minyak mentah. Jika kita bandingkan di sini grupnya tentu ada Brent dan juga West Texas Intermediate (WTI). Ya, jadi ini digunakan untuk melihat seberapa besar perubahan dari harga minyak mentah selama kurun waktu 2014 hingga 2019. Nah, jadi di sini kan mereka tidak menggunakan yang namanya diagram batang, menggunakan diagram garis karena memang tujuannya adalah melihat perubahan antar waktu, ya. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, hindarkan menggambar data runtun waktu itu ke dalam diagram batang. Oke, jadi itu adalah contoh dari diagram garis. Kemudian bagaimana untuk diagram pencar? Diagram pencar atau dikenal juga istilah bahasa Inggrisnya atau istilah statistikanya itu adalah scatter plot, atau bisa juga dikenal dengan sebutan XY plot. Ya, jadi diagram pencar ini digunakan untuk menyajikan data secara dua dimensi menggunakan satu titik yang mewakili dua variabel yaitu X dan juga Y. Kemudian diagram ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel, variabel X dan juga Y. Oke, pada derajat penggunaan tertentu, biasanya diagram ini digunakan juga untuk membandingkan pasangan nilai pengamatan antara dua grup yang berbeda. Oke, ini adalah contoh, ya, dari diagram pencar dengan variabel X itu adalah jumlah tenaga kerja, kemudian variabel Y-nya adalah biaya. Jadi dari data ini sebetulnya kita bisa melihat bahwa bahwa ternyata biaya itu semakin meningkat jika jumlah tenaga kerja ini meningkat. Oke, jadi bisa kita pelajari bahwa dari pola diagram pencar ini ternyata ada peningkatan, ya, ternyata ada peningkatan. Artinya jika jumlah tenaga kerja ini meningkat atau semakin banyak tenaga kerja, maka beban yang dikeluarkan perusahaan dalam hal ini untuk pembiayaan itu juga cenderung meningkat karena pola dari sebaran titik ini peningkatannya adalah dari pojok kiri bawah ke kanan atas, ya, bukan sebaliknya dari pojok kiri atas ke kanan bawah. Berarti itu kan ada penurunan. Artinya jika kita gambarkan garis di sini, maka garisnya ini adalah meningkat ke arah kanan atas. Oke, sudah bisa kita artikan bahwa tadi semakin banyak tenaga kerja, maka beban yang dikeluarkan perusahaan untuk pembiayaan cenderung meningkat. Oke, jika kita amati pola titik, ya, tentu ada peningkatan dari kiri bawah ke kanan atas, ya, dimana semakin banyak, ya, semakin banyak eh, variabel pada sumbu X, ya, mungkin ini bukan variabel tetapi semakin tinggi, ya, semakin tinggi nilai, ya, semakin tinggi nilai pada sumbu X atau horizontal, maka diikuti pula dengan peningkatan nilai pada sumbu Y atau vertikal. Oke, jadi ini adalah contoh dari beberapa jenis diagram ataupun grafik yang bisa digunakan untuk menyajikan data kuantitatif dengan lebih baik, alih-alih dengan hanya menggunakan tabel saja. Oke, baik, demikian penjelasan yang bisa diberikan untuk penyajian data kuantitatif. Saya berharap semoga video ini bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.